Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi laundry yang beranggotakan saya sendiri, Carolina Pramudiantoro, dengan NIM 2200018276 dan Fiorella Adistia Muniaga dengan NIM 2200018279. Selanjutnya pengertian laundry akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laundry. Dengan menggunakan aplikasi laundry, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan mengoptimalkan keuangan. Next. Selanjutnya di sini ada kebutuhan user. Yang pertama ada pendaftaran dan login. Pengguna harus bisa membuat akun dan masuk untuk mengakses layanan. Lalu terdapat pemilihan layanan. Opsi untuk memilih jenis layanan seperti cuci kering, cuci basah, setrika, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada penjadwalan. Fitur ini merupakan fitur untuk menentukan waktu penjemputan dan pengantaran pakaian. Kemudian ada pelacakan status. Fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk memantau status pakaian mulai dari penjemputan hingga pengiriman. Lalu terdapat juga harga dan pembayaran. Informasi tarif pelayanan dan opsi pembayaran baik secara online maupun cash on delivery atau COD. Kemudian ada juga lokasi penjemputan dan pengantaran. Pengguna harus dapat memasukkan alamat penjemputan dan pengantaran. Kemudian terdapat notifikasi. Notifikasi merupakan pemberitahuan melalui email atau SMS mengenai status pesanan dan promosi. Lalu ada juga layanan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan fitur untuk menghubungi layanan pelanggan untuk bantuan atau keluhan. Kemudian ada juga ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating terhadap layanan yang diterima. Kemudian terdapat riwayat pesanan. Riwayat pesanan merupakan fitur yang digunakan untuk melihat riwayat pesanan sebelumnya dan status pembayaran. Lalu terdapat juga promo dan diskon. Promo dan diskon ini merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai promo atau diskon yang sedang berlangsung. Lalu terdapat juga fitur tambahan. Fitur tambahan adalah opsi layanan tambahan seperti penghilangan noda khusus, perawatan kain khusus, dan lain-lain. Next. Lalu terdapat kebutuhan sistem. Yang pertama, admin dapat mengelola user karyawan dan user pelanggan. Yang kedua, admin dapat melakukan transaksi. Yang ketiga, admin dapat mengelola pengeluaran. Admin juga dapat melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan baku laundry. Lalu admin dapat mengelola jenis layanan laundry yang tersedia. Yang keenam, admin dapat melihat laporan yang berbentuk diagram balok maupun laporan pendapatan. Yang ketujuh, karyawan dapat melakukan transaksi. Yang kedelapan, karyawan dapat mengantar dan mengambil cucian. Yang kesembilan, pelanggan dapat melakukan pendaftaran. Yang kesepuluh, pelanggan dapat melakukan transaksi. Kemudian, pelanggan juga dapat melakukan konfirmasi penerimaan cucian. Next. Ini merupakan skema yang kami buat untuk aplikasi laundry. Next. Selanjutnya user flow. Pertama, registrasi dan login. Langkahnya, 1. Pengguna membuka aplikasi web. 2. Pengguna memilih opsi daftar untuk membuat akun baru atau login jika sudah memiliki akun. 3. Pengguna mengisi informasi yang diperlukan.
bukti email, kata sandi, dan lain-lain, dan mengonfirmasi pendaftaran. 4. Pengguna menerima email verifikasi dan mengaktifkan akun. 5. Pengguna login dengan email dan kata sandi. 2. Pemilihan layanan. Langkahnya yaitu yang pertama, pengguna melihat daftar layanan yang tersedia, seperti cuci kering, cuci basah, setrika, dan lain-lain. 2. Pengguna memilih jenis layanan yang diinginkan. 3. Pengguna memasukkan jumlah item dan jenis pakaian yang akan dicuci. 4. Aplikasi menampilkan estimasi biaya dan waktu penyelesaian. 3. Penjadwalan dan lokasi. Langkahnya yaitu yang pertama, pengguna memasukkan alamat penjemputan dan pengantaran. 2. Pengguna memilih tanggal dan waktu penjemputan serta pengantaran yang diinginkan. 3. Aplikasi mengonfirmasi ketersediaan jadwal dan detailnya. Selanjutnya, pembayaran. Langkahnya yaitu yang pertama, pengguna memilih metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, COD, dan lain-lain. 2. Jika memilih pembayaran online, pengguna memasukkan detail pembayaran dan menyelesaikan transaksi. 3. Pengguna menerima konfirmasi pembayaran dan detail pesanan. Kemudian penjemputan pakaian. Langkahnya itu yang pertama, pengguna menyiapkan pakaian yang akan dijemput sesuai jadwal. 2. Kurir dan penyedia layanan laundry menjemput pakaian di alamat yang telah ditentukan. 3. Pengguna menerima notifikasi bahwa pakaian telah dijemput. 6. Proses pencucian. Langkahnya yaitu yang pertama, penyedia layanan laundry mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian sesuatu permintaan. 2. Aplikasi memperbarui status pesanan. Atau dalam proses pencucian, pengeringan, siap antar, dan lain-lain. Kemudian pengantaran pakaian. Langkahnya yang pertama, penyedia layanan laundry mengantarkan pakaian yang sudah dicuci ke alamat pengguna. 2. Pengguna menerima pakaian dan melakukan konfirmasi penerima di aplikasi. 3. Jika pembayaran COD, pengguna membayar kepada kurir pada saat pengiriman. 8. Ulasan dan rating. Langkahnya yang pertama, pengguna meminta untuk memberikan ulasan dan rating terhadap layanan yang diterima. 2. Pengguna menulis ulasan dan memberikan rating bintang di aplikasi. 3. Aplikasi menyimpan dan menampilkan ulasan di profil penyedia layanan. 9. Langkah layanan pelanggan. Langkahnya yang pertama, jika pengguna memiliki pertanyaan atau masalah, mereka dapat menghubungi layanan pelanggan melalui aplikasi. 2. Pengguna memilih opsi kontak seperti chat, telepon, email, dan mengajukan pertanyaan atau keluhan. 3. Layanan pelanggan menangani dan merespon pertanyaan atau keluhan pengguna. Selanjutnya kita akan beralih ke Figma.
Ini jumlahnya ada 26. Ini tampilan awalnya. Di sini ada kata ada daftar dan masuk. Jika kita klik daftar, maka akan muncul seperti ini, seperti nama HP, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian jika kita sudah memiliki akun, kita klik masuk, kemudian tulis email dan kata sandi, kemudian klik masuk, dan ada kode OTP-nya, kemudian kirim. Di sini kita masuk ke menu beranda. Di sini ada alamat yang di mana jika kita klik, kita bisa mengganti alamat tersebut. Di sini ada poin dan juga notifikasi. Jika diklik di sini kita muncul jumlah koin serta voucher-voucher yang akan digunakan. Jika kita klik notifikasi, maka akan muncul notifikasi di sini. Di sini ada jumlah saldo. Jika kita mau top up saldo, maka kita klik isi saldo. Dan di sini ada metode top up saldo seperti ini.
BCA, Simply Account, atau yang lain, atau bisa ke Alfamart. Di sini kita ada jelajah outlet, ada semua, ada yang kiloan, satuan, berdekat, 24 jam, dan kilat. Di bawah sini terdapat artikel-artikel laundry. Kita klik semua. Di sini ada pesanan, riwayat pesanan. Kita klik. Di sini ada yang aktif, yang sedang diproses, dan ada yang selesai, dan ada yang fatal. Di sini juga terdapat profil, yang dimana isinya biodata kita. Kemudian kita klik semua, pilih Cahaya Laundry, dan di sini akan muncul Cahaya Laundry yang dimulai harganya dari 6.000. Kita bisa memilih cuci dan cuci plus setrika. Jika cuci harganya 6.000 per kilo, jika cuci plus setrika harganya 7.000 per kilo. Di sini kita memilih cuci plus setrika. Kemudian kita pilih, dan kita akan disuruh mengisikan biodata untuk pengambilan dan pengiriman laundry. Kita isi, kemudian kita cuma kilonya, lalu kita bayar. Di sini kita memilih, di sini metode pembayarannya ada COD, ada Dana, ada OVO, dan ada bank. Di sini kita memilih COD. Kita bayar, dan pembayaran berhasil. Kemudian kita kembali ke beranda. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.